Bagaimana rencana hilirisasi produk PT Garam untuk ke depannya dan juga mungkin boleh dijelaskan Pak, ada produk-produk apa saja? Baik, terima kasih Mbak. Jadi PT Garam siap melakukan hilirisasi untuk menghindari persaingan dengan petani. Jadi bila selama ini PT Garam menjual garam krosok yang sama dengan petani, tahun ini, tahun depan dan tahun 2025 sudah 100% kita tidak menjual garam krosok. Jadi PT Garam memproduksi saat ini 52.000 ton garam olahan di tahun 2023, tahun 2024 nanti kita akan memproduksi 170.000 garam olahan. Di tahun depannya lagi kita akan membangun pabrik soda kaustik berkapasitas 150.000 ton. Itu artinya apa? Artinya seluruh produksi PT Garam akan terserap dipakai untuk hilirisasi. Jadi soda kaustik yang diproduksi oleh PT Garam kita sudah menegosiasi dengan calon pembeli asam klorida. Jadi sebagai produk samping dari produksi soda kaustik itu adalah asam klorida yang sangat sulit ditangani. Nah, PT Garam sudah menjalin kerjasama dan menandatangani offtake agreement dengan pembeli. Ya, kita akan membangun pabriknya di kawasan industri Gresik di lahan PT Garam. Dan ini akan kita targetkan beroperasi 2027 akhir atau 2028 awal. Nah, ini akan menjadi titik balik PT Garam bahwa PT Garam akan menjadi salah satu pemain industri garam, bukan ya? Industri garam itu apa? Industri yang berasal berbahan baku garam. Nah, ini ke depan kita akan menyiapkan visi untuk ke sana dan feasibility study sudah kita laksanakan dan PT Garam siap untuk membangun hilirisasi ini. Baik, lalu terkait dengan investasinya Pak, mungkin boleh diceritakan Pak seperti apa? Jadi investasinya untuk pembangunan pabrik garam industri, garam olahan untuk food grade itu kira-kira 100 sampai 120 miliar untuk kapasitas 80.000 ton. Jadi tidak terlalu mahal, 120 miliar rupiah maksimal. Kemudian untuk soda kaustik kita merencanakan investasi sekitar 100 atau 120 juta dolar untuk kapasitas 150.000 ton soda kaustik. Baik, untuk investasi tadi Anda menyampaikan memang ini angkanya bukan angka yang boleh dibilang sedikit begitu ya Pak. Tapi ini untuk investasinya apakah ini dari PMN saja atau juga ada dari asing atau seperti apa Pak Arief? Jadi PT Garam menggunakan dana yang berasal dari internal Mbak. Jadi untuk investasi pabrik garam food grade yang akan kita bangun mulai bulan Februari tahun 2024 nanti itu akan dari 30% dari equity perusahaan dan 70% dari pinjaman perbankan. Dan perbankan sudah siap untuk mengucurkan pinjaman ini. Demikian juga dengan rencana kita membangun pabrik soda kaustik, perbankan sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa dukungan perbankan siap. Baik, lalu Pak terkait dengan investasi tentunya ini juga berkait dengan pengembangan dari perusahaan ke depannya agar lebih baik lagi ya Pak. Teknologi apa lagi atau inovasi teknologi apa lagi Pak yang ke depannya akan terus dikembangkan atau mungkin riset-riset seperti apa yang akan terus dikembangkan oleh PT Garam? Baik, terima kasih Mbak. Di sektor hilir kita akan mengembangkan turunan-turunan dari produk garam yang banyak itu. Jadi seperti soda kaustik dan akan ke arah soda es. Soda es ini bahan baku untuk kaca di sektor hilir. Namun di sektor hulu kita juga ingin mengubah cara produksi. Kalau di sana tampil cara produksi masih manual Mbak, itu karena memang cara produksi sejak tahun 2011 itu menjadikan kita itu harus manual. Jadi tidak bisa dengan mekanisasi. Tahun 2023 ini itu adalah tonggak awal PT Garam akan meninggalkan sistem maduris. Maduris itu adalah cara produksi dengan biomembran. Dulu sebelum pengenalan bioisolator atau biomembran yang dikenal orang, itu PT Garam mengenal sistem Portugis, panen garam di atas garam. Tahun 2011 dengan diperkenalkan pemakaian bioisolator seperti plastik,
maka PT Garam ikut. Namun ternyata setelah kami evaluasi itu menjadikan harga pokok produksi meningkat. Dengan mahalnya biaya tenaga kerja, maka PT Garam akan beralih kembali ke sistem Portugis panen garam di atas garam dan panen dengan sistem mekanisasi. Dengan sistem ini maka akan menghemat biaya produksi. Sudah kita mulai di tahun 2023 ini dan ke depan kira-kira kita akan mengubah lahan garam 70% akan panen dengan sistem mekanisasi. Hanya 30% yang akan kita sisakan itu dalam rangka untuk tetap menjaga kerjasama PT Garam dengan masyarakat. Jadi supaya masyarakat sekitar pergaraman itu bisa berkontribusi terhadap produksi PT Garam dengan menjadi tenaga kerja yang panen, kemudian tenaga angkut dan lain-lainnya. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa cuaca ini memang memberikan pengaruh ya Pak terhadap produksi garam. Kita akan segera menghadapi musim penghujan Pak. Artinya apakah nanti di musim hujan dengan cuaca ekstrim begitu Pak, ini juga akan memberikan dampak kepada garam tentunya. Tapi apakah teknologi ini juga bisa tetap membantu produksi garam tetap artinya berproduksi sama seperti di musim panas? Jadi kalau produksi garam bahan baku, Mbak, kalau hujan tidak bisa karena air bahan bakunya tidak ada, ya. Air bahan bakunya menjadi air tawar kalau hujan, sehingga tidak bisa kita lakukan. Namun dengan persediaan PT Garam yang ada di gudang hari ini mencapai 300.000 ton, maka itu akan kita olah di pabrik-pabrik kita. Jadi pabrik PT Garam hari ini kapasitasnya itu 80.000 ton. Kita masih menggunakan kapasitas 50.000 ton dari 80.000 ton tersebut per tahun. Dan tahun depan kita akan membangun pabrik lagi satu kapasitas 80.000 ton. Sehingga pada saat musim hujan produksi PT Garam tidak akan terhenti. Ya, tidak akan terhenti, tetap kita akan berproduksi, mengolah garam yang pada musim kemarau kita panen, di musim penghujan kita olah menjadi garam olahan. Jadi sementara ini kita olahan menjadi food grade, kita olah garam tersebut menjadi garam food grade. Nah, ke depan garam bahan baku ini akan kita olah ke selain makanan, ya, ke selain makanan, ke chloralkali plant, ya Pak, seperti soda kaustik tersebut. Baik, lalu untuk target di tahun 2024 Pak seperti apa Pak targetnya? Tahun 2024 menurut perakiraan BMKG itu cuaca akan lebih kering. Jadi kita menghitung 17 dasarian dan kemungkinan 17 dasarian itu akan bisa tercapai. Jadi musim produksi tahun depan itu kita perkirakan dari pertengahan Juni sampai dasarian pertama, jadi 10 hari pertama bulan Desember. Sehingga 17 dasarian itu tercapai dan produksi nasional apabila itu tercapai akan mencapai 3 juta ton di tahun 2024. Baik, terima kasih Pak Arief. Semoga saja produksi garam di tanah air terus meningkat, tetap tumbuh positif begitu ya Pak di tengah berbagai tantangan cuaca dan juga semoga harapannya dengan kemajuan teknologi ini juga bisa memberikan produksi garam lebih baik lagi dan juga ke depannya petani tetap sejahtera ya Pak. Terima kasih Direktur Utama PT Garam Bapak Arief Mahendra telah berbagi perspektif bersama kami di CNBC Indonesia. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda.